Hai semua, selamat datang di Roshnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Silakan bawa. Ya. Kalau mau bawa Kidung Agung 5, silakan Bang Beban diambil alih kalau ada pertanyaan ke mereka. Saya belum bertanya. Saya Ya, silakan Bang Beban. Karena saya sedikit nambahin ya, terkait nabi yang memperkenalkan ilah lain. Memang itu dinubuatkan, tapi nabi palsu. Ya. Nabi palsu. Makanya kalau Yesus dia tidak memperkenalkan ilah lain. Justru Nabi Muhammad yang datang dengan memperkenalkan sesembahan yang lain. Makanya ya, kalau kita mau lihat tentang nabi, memang ada dua nabi yang benar. Waktu habis. Dan dua nabi. Ya. Habis depan. Silakan. Res, gak ada perlawanan, Res. Gua kira hebat, Res. Ya, Res, aku duluan ya, Res ya. Aku duluan ya, Res. Itu suara Kores nggak masuk ya? Iya, malah menghujat loh. Nanti balik lagi ke Tuhannya loh itu. Hati-hati. Lanjut kita ulangi. Oke. Ya, jadi yang dikatakan Kores dalam KPR 3 itu benar, Res. Ini loh ada hadisnya, Res. Ya, Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah jederkon. Itu tentang data Kores, nggak dijawab, ya, nggak dibantah. Pertanyaan saya katanya mau dijawab, nggak dijawab juga. Kalau sudah dijawab sebetulnya saya mau membawakan data yang lain. Karena saya belum puas dengan pertanyaan yang saya ajukan tapi belum dijawab, saya nggak bakal lari ke materi saya berikutnya. Karena Oki tadi bilang, ayo Nandar Kidung Agung. Saya nggak bakal mengeluarkan data terkait Kidung Agung sebelum kalian menjawab pertanyaan saya. Nih, saya ulangi lagi pertanyaan saya ya. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Ini adalah siapa? Amin. Dalam bahasa Yunaninya, Kaito angelo tes eklesias laodikion krapson tade legei ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Di sini dikatakan ho amen. Pertanyaan saya, selama Yesus hidup di muka bumi yang disebutkan di dalam gospel, pernah nggak dia disebut sebagai al-amin atau ho amen? Pernah nggak? Kalau Nabi Muhammad ketika beliau hidup, beliau disebut sebagai ho amen. Dalam bahasa Arabnya itu adalah al-amin. Ini ya, Sirah Nabawiyah halaman 76 karya Syekh Mubarak Al-Furi. Inilah al-amin, orang yang amanah. Ya, orang yang amanah. Ini literasinya. Ya, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa di dalam Wahyu 3 nomor 14? Tunjukkan data dan literasinya. Di dalam gospel ada orang yang manggil Yesus ho amen. Orang yang hidup ya, bukan doktrin ataupun dogma. Yang saya tanya historis Yesus, adakah satu manusia yang menyebut Yesus sebagai ho amen? Kalau Rabi ada, kalau Nevi ada, ya, kalau Anas ada. Silakan Res, lanjut. Gua nggak bakal ke materi yang lain sebelum mereka jawab. Res, waktu 5 menit, habiskan. Iya. Si Beopan ketar-ketir anjir, makanya nggak hujat dia, bre. Aduh, dibilang tompel lagi. Macam Tuhannya nggak ada tompel gitu loh, bre. Macam Tuhannya nggak ada tompel. Tapi nanti ya, soal tompel nanti dulu gitu. Yang penting intinya kekristenan terguncang malam ini. Karena tanda bahu itu nggak ada di bahunya Yesus. Daki ada mungkin daki, Mbak. Tapi kalau tanda pemerintahan nggak ada, bre. Tanda pemerintahan nggak ada sama sekali, anjir. Masa mau dibilang Yesus? Kan gitu. Nah, sekarang baru kita ngomong tompel. Nah, tompelnya Yesus itu bagus, bre. Tompelnya Yesus itu bagus. Itu ada di Wahyu 19 nomor 16.
Tato. Dan pada jubahnya, pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi tompelnya tuh panjang tompelnya tuh. Ini dari sini. Sini ke sini. Gimana? Awas kena medet dulu kalau usah. Panjang ke sini dia. Gitu. Sampai bisa dibaca orang itu tompel. Tompelnya sampai bisa dibaca orang, Bevan. Anjir. Makanya jangan ngomongin tompel. Tuhan lu punya banyak. Semua hujatan lu udah Tuhan lu tebus. Ada di diri Tuhan lu, termasuk tompel gitu kan. Wahyu 19 nomor 16. Lalu kemudian nggak punya lambang pemerintahan. Mau dibilang nubuatannya gagal ini Tuhannya, mau dibilang nubuat. Nama nabi nggak dikasih di KPR 323. Apalah Bevan ini? Gimana lu mau lawan gua? Ditanya nama nabi nggak bisa. Ngutang aja mulu macam dosa lu. Ngutang aja terus kerjanya. Dijawab nama nabinya siapa? Susah amet. Dijawab. Jangan bahas tompel, Tuhan lu marah nanti di sorga. Gitu. Berikutnya. Kasihan. Kasihan. Berikutnya Kolose 2 nomor 9. Bre, elah, apalah ini dialog ini. Kolose 2 nomor 9. Ini kan Yesaya ya, Yesaya. Makanya gua nggak mau bawa yang punya LAI, sesat dia. Di Yesaya di sini, the mighty God, Allah yang perkasa gitu. Terus dicocokin sama apa ini? Dicocokin sama berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan ke Allah. Ini apa ini? Ini sama kayak gini anjir. Nih. Setelah habis ya kepenuhan seperti nabi pulanglah ia. Ini banyak dong semuanya Yesaya 9 nomor 6 ini. Anak-anak lahir semua. Apa ini cocokmologi apa ini? Makanya sebelum lu masuk kemana-mana, tanda lambangnya dulu. Ada di bahunya nggak lambang pemerintahannya gitu. Bukan di paha, kalau di paha tompel. Gitu Beb. Jederkon. Roma 5 nomor 1 lagi dia bawa. Roma 5 nomor 1 ini lucu. Roma 5 nomor 1 ya. Nah di sini. Mana dia Roma 5 nomor 1? Kita buka dulu Roma 5 nomor 1. Roma 5 nomor 1. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang ngomong Paulus. Perhatikan apa yang dibilang Yesus. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Jederkon. Ini Paulus. Yesus itu mau bawa pertentangan, bukan damai. Nggak mau dia dimasukin di Yesaya 9 nomor 6. Ngapain dicomot-comot supaya masuk? Orangnya nggak mau, jangan dipaksa. Orangnya nggak mau. Dia nggak mau damai dia. Jangan dipaksain, gitu loh. Terus lu bilang damai sama Allah, apa bedanya lu sama orang-orang yang bukan Kristen coba? Bisa bernapas dalam air lu? Bisa lu nggak makan nasi seminggu? Apa bedanya anjir? Nggak ada beda-bedanya juga. Dan si Oki ini matinya di sini ya kan ya ini dan kawan-kawan Kristen juga Islam matinya di sini. Ulangan 13 ya. Nih, lu bawa ulangan 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi ya kan gitu atau seorang pemimpi, perhatikan 5-nya. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Harus mati ini. Harus dihukum mati. Siapa yang dihukum mati kawanku? Siapa yang dihukum mati? Matius 27:59. Yusuf pun mengambil mayat itu. Yesus lu yang dihukum mati. Ya, selamat datang di kebenaran. Ini nubuatan Tuhan palsu. Salah lu bawa ulangan 13. Salah Oki. Ini Yesus lu dihukum mati. Nabi kami mana ada dihukum mati. Yesus lu dihukum mati. Makanya ini adalah nabi palsu Yesus itu. Tuh, ulangan 13. Ini kalau gua lanjut ya, makin sakit nih. Karena lu udah buka, gua buka semua. Nanti dari ulangan 13 nomor 6 ya, ulangan 13 nomor 6 sampai ke 9 ya. Ini adalah nubuatan untuk pengikut-pengikut Tuhan palsu. Apa itu? Akhir hidup 12 murid. Apa coba? Mati disalib, mati dipenggal. Apalagi nih? Mati dibunuh. Mati disalib lagi, mati dipenggal, mati semua. Mati semua. Ulangan 13 itu untuk Yesus sama murid-muridnya karena dia mengajarkan. Thank you, Mabre. Pantesan aja mereka kompak pakai kacamata hitam. Tetes air matamu Saya. yang membasahi pipimu. Saya. Saya pakai saya. Oke, iya. Boleh saya menangis itu habis. Silakan Oke. Bang Irfan. Oke teman-teman, kita jawab dulu ya siapa sih ini? Yohanes. Nander aja lah, gua taunya Nander lah. Yohanes.
Kita jawab dulu Wahyu 3 ya teman-teman. Oke. Inilah teman-teman ya, kalau nggak pernah belajar Alkitab ya. Ya setelah kita jawab ini kita coba main tipis-tipis ya teman-teman. Di sini Nandar ditulis, dan tuliskanlah ya kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Lah, kalau kamu baca teks ini itu berangkat dari pasal-pasal sebelumnya. Dari siapa ini? Inilah wahyu dari Yesus Kristus. Justru Yesus yang berkata ini. Kok bisa-bisanya dihubungkan dengan Muhammad? Aduh, nggak tahu dia nggak bisa. Udah, gua bantu deh kalian. Dari tadi kesusahan banget kalian cari nubuatan Muhammad dalam Alkitab. Nih gua bantu dah. Yeremia 3 ayat 2. Nih, pengen banget kalian ada Nabi Muhammad di Alkitab. Gua bantu kalian. Gua bantu kalian. Nih teman-teman, nubuatan. Kalau pengen banget gitu, dibantu gitu. Nih kita baca. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di mana engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau menantikan kekasih seperti seorang Arab. Ceder kan? Seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negerimu dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu, saudara-saudara. Di mana penggenapannya? Kita lihat teman-teman. Kita lihat asbabun nuzul. Asbabun nuzul ya. At-Tahrim ayat 1. Ya. Nih teman-teman, kita lihat nih kelakuan dari ya nabi mereka ya. Sebab turun ayat, Al-Hakim dan Anasai meriwayatkan dari Sahih dari Anas bahwasannya Rasulullah memiliki budak perempuan dan beliau berhubungan badan dengannya. Ceder dong. Tanpa pernikahan ini dek. Ini terjawab Yeremia 3 ayat 2. Karena Muhammad, ya mohon maaf ya, Muhammad yang tertulis di sini ya, saya nggak bisa menafsirkan ya. Ini tertulis literal, Muhammad berhubungan badan dengan pembantu atau budak. Makanya Muhammad itu apa teman-teman? Nih, dan beliau berhubungan badan dengannya. Namun lihat ini, istrinya sampai, aduh, gak henti-henti memperingatkan beliau. Diingatin terus. Makanya pembantu itu, budak itu jangan aduh parah. Mulai batuk si Nandar. Udah gue cukupkan dulu, lanjut. Oke, si Nandar udah mulai batuk. Oke, ya lanjut, jadi lanjut. teman-teman, jadi Bang Kores tidak sanggup menjawab ya apa yang dibuat nggak dijawab Nandar. Wahyu 3 ayat 14 sudah dijawab. Ya. Terus Nandar mau bilang di situ kalau itu merujuk kepada Yesus, berarti Yesus itu adalah ciptaan. Lihat bahasa aslinya Nandar. Itu sumber segala ciptaan. Ya, bukan permulaan dari ciptaan. Memang kurang tepat apa yang diterjemahkan oleh LAI. Saya akui itu. Ya Nandar ya. Itu. Nah, terkait dengan Wahyu 9 ayat yang ke-6, saya sudah jelaskan dengan Bang Kores ya. Bang Kores, aduh, jangan suka ini Bang, jangan suka comot-comot ya kan. Jangan suka comot-comot ayat nih ya. Wahyu 9 ayat yang ke-6, besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Makanya saya tunjukkan Kolose 2 ayat yang ke-9 ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Roma 5 ayat 1 merujuk kepada Tuhan Yesus, tidak merujuk kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf, bukan saya menghujat.
Data. Ya, saya bisa pertanggungjawabkan data saya. Nah, terus kalau Bang Kores tadi bawa Ulangan 13 ayat yang ke-5, padahal saya tidak menyebutkan nama nabi ya. Saya cuma bilang tadi ini menubuatkan nabi palsu, tidak merujuk kepada satu nama. Bang Kores tadi bilang, ya kan? Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Jangan dipotong Pak ayatnya Pak. Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau. Mari kita lihat siapa yang menyesatkan. Al-Hijr 39. Ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Selamat datang di kebenaran. Kalau debat, Selamat datang di kebenaran. Ya, tolong Bang Kores sama Nandar jangan lupa pertanyaan saya. Tunjukkan satu nubuat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Pakai data dan pakai dalil. Kami dari tadi menjawab. Jangan punya tendensi untuk menyerang. Tunjukkan dulu Pak, nubuatan Nabi Muhammad mana? Pakai data, pakai dalil. Kalau hanya dengan saya, tunjukkan nubuatan Nabi di dalam perjanjian lama, saya tunjukkan datanya secara lengkap. Tunjukkan satu nubuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Ya, pakai Al-Quran, jangan pakai Alkitab. Nandar, jangan pura-pura lupa Nandar. Ini buat Nandar, jadi buat Bang Kores. Ini buat Nandar. Tunjukkan datanya secara eksplisit nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Bawalah Kidung Agung 5 ayat 16 itu. Tunggu bawa itu. Ya. Karena Nandar gak berani bawa itu. Kubal Bali gue bawa itu Nandar. Bawalah coba. Coba bawa data itu. Ya. Bawa data Kidung Agung 5 ayat 16 itu coba. Ya. Tunjukkan. Jawab, silakan Bang Bevan, 1 menit silakan. ya. Jadi Yesus juga bernubuah ya teman-teman. Ya, bahwasanya akan ada kelompok yang merasa mengabdi dengan Allah. Mereka merasa mengabdi dengan Allah dengan menghilangkan nyawa. Itu terjawab. Ya, ada kelompok di abad ke-7 yang merasa berbakti kepada Tuhan dengan ngebunuh orang lain. Dan mereka merasa apa teman-teman? Mereka merasa mengabdi kepada Tuhan. Bukan hanya di abad ke-7 sampai ke abad 21. Ya. Kita rasakan di Indonesia persekusi yang dilakukan oleh siapa? Ya Nandar in the gang. Bangun gereja nangis, cengeng, merasa berbakti kepada Tuhan. Aduh, gua kira Res ada ilmunya, ternyata nggak ada. Biasanya Nandar kalau dia mulai begitu, Nandar udah panik. Nandar udah panik itu, dia udah panik. Terima. Maaf Res ya, apa dulu Nandar, Res ya? maaf ya, Biar Nandar, Kores maaf puas ya. waktunya. Nandar maaf ya. Ini waktu saya diam. Saya bertanya sudah 2 kali sesi. Saya bertanya, siapakah manusia yang pernah disebut sebagai Al-Amin di antara Nabi Muhammad dan Yesus? Di mana di dalam gospelmu Yesus pernah disebut Ho Amen? Lari ke sini, lari ke sana, nggak bisa menjawab. Si Oki bilang, Nandar coba baca dalam bahasa Yunaninya. Ini Oki gua liatin lo. Itu sumber Nandar. Mana ada sumber apa di sini? Ya, Wahyu 3 nomor 14. Apa di sini? Arche itu beginning, ya. Ya, beginning of the creation of God, cederkan. Ditanya apa, jawabnya apa? Oke, si Oki tadi minta. Nandar, tunjukkan Nabi Muhammad di dalam namanya. Ada, Oki. Ya, saya tunjukkan. Dalam perjanjian baru, Kidung Agung mana nanti? Belakangan, ya. Di dalam Yohanes berapa ya? 16. Nomor ke-13. Ini saya bacakan ya. Abal asir ruaha Ahmed cederkon. Namanya Ahmad termaktub di dalam Yohanes 16:13. Sekarang saya tanya, kalau bukan Nabi Muhammad, siapa Ahmed di situ? Ayo, dia
Kalau kita melihat domirnya, kalau dalam bahasa Arab itu domir huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Nah, ternyata di dalam bahasa Ibrani juga ada domir, ada kata ganti. Di dalam kata ganti di sini adalah kata ganti laki-laki. Siapa laki-laki yang bernama Ahmed di dalam Yohanes 16:13? Kalau bukan Nabi Muhammad. Ayo kon. Kena kon. Karena Luga Tambunan menyebut ya Roh Kudus itu perempuan. Karena orang Kristen menyangka ini Roh Kudus, padahal Roh Kudus itu perempuan menurut Nabi Luga Tambunan ketika menginterpretasikan Sefer Beresit Ferek Estrim Mispar Stayim Cederkan. Wah, yo. Kalau bukan Nabi Muhammad siapa lagi? Ahmed di situ. Saya ingatkan pertanyaan saya yang pertama tolong dijawab. Res, lanjut Res. Habiskan waktunya Res. Oke Kanda, ini Bevan ini kok nabi palsu di Yeremia 32 gitu kan. Ini seorang Arab di padang gurun. Bukan nabi, ini orang Arab biasa. Kalau lu mau nabi, Bevan, kalau lu mau nabi, lu harusnya ke sini. Nah, Yeremia 23:15. Perhatikan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Arab, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Siapa nabi di Yerusalem? 1 Yesus, 2 Yohanes, dar nabi yang diracun. Cederkan. Selamat datang di kebenaran. Diracun ini nabinya. Ini baru ada kata nabi ini Yeremia 23:15. Diracun. Di mana Yesus diracun Kores? Aduh, nggak bisa bahasa Yunani ini. Matius 27:34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Apa ini empedu? Kok LAI tidak nulis yang sebenarnya ini? Nah, kita baca di sini. Cederkan. Matius 27:34. Edokan autopien oinon meta koles. Ini koles ya. Kita buka koles apa nih koles? Dar. Koles itu adalah racun tersembunyi. Dar. Selamat datang di kebenaran. Jadi Yesus itu udah mah Tuhan palsu, nabi palsu, mati diracun, malah ngehujat Islam. Orang Yesus yang mati diracun kok. Ini loh. Belum lagi tadi soal tompel, kena lagi racun sekarang. Apalah Tuhan lu ini mau dibanggakan di depan kami, bre? Udah kena nubuatan Tuhan palsu lagi di Ulangan 13. Thank you Oki datanya. Dan satu lagi nanti waktunya habis, bre. Thank you. Enggak, terus lanjut 3 menit. Oh masih ada mantap. Ada lah gimana? Oh iya lupa saya kawan-kawan. Nah lalu terus kemudian nabi kami ngebun-bun orang lain, katanya ngebunuh gitu loh. Ini nggak pede banget ngomong ngebunuh. Nih, ini ngebunuh loh, nabi kami nih. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Udah pasti dibunuh ini kalau nggak dengar nabi ini, gitu. Kenapa lu sewot? Siapa nabi Emang itu? bakal dibunuh kok. Pertanyaannya siapa nabi itu? Siapa namanya nabinya? Ayo. Dijawablah ini nama nabinya siapa nih yang ngebasmi dari umat kita nih? Ngebunuh ini, bre. Iya. Susah banget dari tadi ini udah putaran ketiga Bevan dan Oki, belum ada nama nabi yang keluar dari mulutnya Kristen untuk KPR 323. Waduh, dia nelpon apa namanya? Christian Press nelpon. Gimana nih? Gimana jawabnya nih? Buset aja susah banget gitu. Aduh. Sama ini siapa Oki, perkara tompel itu bukan Wahyu 9 nomor 6, Wahyu 9:16 loh. Mana dia? Tunjukin Res. Nah ini loh Wahyu 9:16, mana dia hilang. Ini loh. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ini loh perkara tompel itu di sini. Gitu loh. Apa tato Res? Tompel lah. Karena tertulis di paha gitu.
Nah gitu ya kawan-kawan. Jadi makanya apa ya? Maksud gue gini loh. Gue bilang di awal sebelum dialog juga, kalian itu akan mati-matian untuk membantah data yang kami berikan. Ya mati jadinya. Orang udah tertulis kok. Nabi akan membasmi kalian yang tidak mendengarkan perkataannya. Udah ditertulis begitu loh. Secara maknanya begitu kan? Gitu. Betul. Ya udah terimalah kenyataan. Mau dibunuh-bunuh kayak mau diapain, orang nubuatan kan gitu. Lalu kemudian ada tanda pemerintahan di bahunya gitu. Terserah tandanya mau apa, bebas gitu kan. Yang penting jangan tompel di paha. Jangan tompel di paha. Iya. Nggak ada nubuatannya tompel di paha, nggak ada nubuatannya, bre. Nggak ada tanda di paha aja, nggak ada itu buat. Iya gitu. Lo kalau tanda di paha, tompel di paha, orang ngelihatnya gimana? Pas kencing doang kelihatan. Oh, iya. Susah ngelihatnya gitu loh. Dan untuk Roma 51, Kolose 29, oke, itu memang bukan buat Nabi. Yang buat Nabi itu Yesaya 9 nomor 6 gitu kan. Yesaya 9 nomor 6 yang buat Nabi itu. Lihat yang di Yahudinya. Dan Paulus itu dia ingin membuat konsep Yesus yang berbeda, Yesus yang sesuai dengan imajinasinya, Yesus yang membawa damai. Padahal Yesusnya sendiri ngomong dia nggak bawa damai. Gitu loh. Jadi nggak usah dipelintir-pelintir lah, nggak usah dibenturin lah mereka berdua itu. Biarin mereka hidup masing-masing, bre. Selamat datang di kebenaran. Ceder kon, nggak tega aku sebetulnya tuh. Sama. Kenapa collabnya itu sama si Elia Miron kayak Bambang Nursena kayak masa kayak gini sih, nggak pernah perlawanan. Tandanya Oke. Nandar lagi panik. Aku lagi ya Bang Oki ya. Abang ini aja. Lanjut nanti. Oke. Jadi teman-teman ya, kita buka lagi nih datanya ya. Dan kita akan pertajam nih datanya teman-teman. Ya. Siapa sih yang melakukan perzinahan ya teman-teman? Sebelum itu gue pengen jawab ini dulu deng. Yang racun. Nah, kita lihat ya teman-teman. Di dalam Abu Daud 39:12 ya. Nih, siapa nih yang mengaku mati diracun? Kita lihat ya. Rasulullah lantas memerintahkan agar wanita itu dibun, maka ia pun dibun. Kemudian beliau berkata, pada saat sakit yang membawa kepada kematian. Siapa yang sakit sampai koid? Kita lihat. Nih, aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar, dan sekarang adalah waktu terputusnya punggungku atau kematian. Ceder kon. Jadi yang metong kena racun itu, ini pengakuan sendiri Nabi Muhammad. Gitu, kores, Nandar. Ini lagi, yang ini tadi nih. Yang mencemarkan negeri dengan zina. Kita lihat nih teman-teman. Coba teman-teman ya, perhatikan ini. Hadis Malik, Kores lihat dong, biar nanti enak lu ngebantanya. Hadis Malik 882, Sahih ya. Waduh, ini nggak mau ngelihat mereka guys. Mereka udah deg-degan ini kalau udah bawa hadis Malik ini. Nggak enak perasaannya Bacakan ini aja, teman-teman. Bang. Nggak mau ngelihat. Bacakan aja. Nggak mau ngelihat. Kita lihat teman-teman. Lagi panik. Jika Rasulullah pergi ke Kuba, beliau menemui Ummu Haram binti Milham. Lalu Ummu Haram menyuguhi beliau makanan. Ummu Haram adalah istri Ubadah bin Samit. Pada suatu hari Rasulullah menemui si Ummu Haram, lalu ia memberi makanan kepada beliau. Ummu Haram kemudian duduk menyangga kepala Muhammad. Ini apa-apaan? Ini Nabi kok, aduh, kok tidur di pangkuan orang? Apa-apaan ini? Istri orang itu, suami lagi nggak ada di rumah, guys. Aduh, tolong lah, ditertipin lah parkirnya itu. Masa parkir kepala di kaki orang, yang betul aja dong. Makanya kalau parkir itu pakai karcis biar tahu di mana parkir. Ini tiba-tiba tidur di paha istri orang. Makanya Yeremia 3 ayat 2 itu dikatakan telah mencemarkan negeri dengan zina. Bisa-bisanya loh. Nandar panik baca Malik 882.
Oh iya ya, kok bisa-bisanya Nabi kok tidur di pahanya? Tertib, kalau mau parkir kepala tuh jangan di paha orang. Bicara paha dari tadi sih si Kores. Udah gue bawain aja sekalian tentang paha. Makanya kalau jadi nabi itu jangan nubuatannya nabi palsu. Ini nabi kok tidur di paha istri orang. Lanjut Bang Oki. Oke, tapi sebelumnya aku sih nggak ada masalah dengan Bang Kores ya. Tapi sebelum Jangan santai Bang Oki, santai. habis nih Nandar, ku bikin Nandar termalu-malu ria. Sebentar Nandar, aku mau jawab dulu Wahyu 3 ayat 14 ya Nandar ya. Itu ya yang aku bukakan tadi Nandar. Ini makanya kalau kita lihat bahasa aslinya di sini Nandar, Wahyu 3 ayat 14 kita lihat di sini dari ciptaan ini apa sih Nandar? Ini kan Nandar mau framing kalau Tuhan Yesus itu adalah ciptaan. Kita lihat di sini Nandar. Bang Kores, Ini apa, rokoknya Nandar? dibakar lah, jangan grogi gitu, dibakar. Penciptaan Nandar, selamat datang di kebenaran. Wahyu 3 ayat 14, ini data Nandar. Ya, ini data yang Nandar bawakan di dalam Wahyu 3 ayat 14. Nah, kasihan Kores Bang Oki. Rokoknya nggak bisa dibakar, dia lupa belum dibakar rokoknya. oh iya. Nah, sekarang yang ngata Nandar. Nandar, aku bilang dengan Nandar tadi kan, Nandar kalau mau bawa Kidung Agung bawa aja. Ternyata Nandar masuk ke jebakan Batman. Di bawahnya Wahyu 16 ayat 13. Nandar, Wahyu 16 ayat 13 itu adalah tulisan merah. Tulisan merah itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Siapa yang mengutus Nabi Muhammad? Kalau memang roh kebenaran di situ merujuk kepada Nabi Muhammad. Selamat datang di kebenaran. Hah? Roh kebenaran itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Siapa yang mengutus Nabi Muhammad Nandar? Selamat datang di kebenaran. Tulisan merah itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Baca satu perikop Nandar. Sudah aku bilang bahwa Kidung Agung 5 ayat 16 kena. Yohanes 16 ayat 13 kena. Kemana-mana kena. Merah kan? Merah kan Nandar? Terima kasih Nandar sudah mengakui Tuhan Yesus yang mengutus. Itu. Aduh. Lihat ayat ke-14-nya jangan ditinggal dong Nandar. Ayat ke-14-nya jangan ditinggal. Nih. Ia akan memuliakan aku, sebab akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nandar tadi bilang kalau Tuhan Yesus itu nabi palsu. Tapi yang mengutus roh kebenaran merujuk kepada Nabi Muhammad di sini siapa Nandar? Siapa? Ini kan tulisan merah Nandar, perkataan Tuhan Yesus. Jadi maksudnya Muhammad diutus sama nabi palsu gitu maksudnya nih. Gitu sama nabi palsu. Nah, kan tadi dibilangnya Tuhan Yesus itu nabi palsu. Tulisan merah perkataan siapa Nandar? Kena. Terdiam 1000 bahasa Nandar. Nandar maaf ya Nandar ya, maaf ya. Jangan marah loh Nandar, jangan marah. Itu. Makanya Nandar kalau mau bawa data itu Nandar, mau bawa Kidung Agung 5 lagi habis ini. Bawa. Nah, Bang Bepan sebentar ya, mohon maaf. Biar kalian nggak lupa pertanyaan saya. Dari tadi kami jawab terus pertanyaan kalian. Apa nubuatan Nabi Muhammad? Data. Mana? Ya, Nandar silakan. Yohanes 16 ayat 13 sudah nggak bisa. Silakan bawakan Kidung Agung 5 ayat 16 lagi. Atau ada data lain lagi, silakan. Beri sini datanya. Tarik napas, tenang, silakan Bang Beban. Bali lagi. Kagak, gue gak mau ngomong sebenarnya, cuma lihat muka Nandar kasihan. Aku jujur ya Bang Oki, aku tuh gak mau terlalu keras malam ini. Karena kemarin gue keras sama Nandar, besoknya dia gak mau lagi. Kores gue keras, besoknya dia gak mau lagi. Makanya aku tipis-tipis aja. Kalau gue sama Kores gue gak ada masalah, biarin aja, gitu kan. Kores sama Bang Bepan, masalah gue sama Nandar. Ya, jawab. Pertanyaan gue jawab Nandar. Jawab ya, kan diam kan terdiam begini. Paling ujung-ujungnya apa? Aduh, nggak ada yang lebih pintar ini. Karena udah kena. Saya udah tahu framingannya kemana Nandar. Dan Nandar ya jawab ya Nandar. Kores. Ya Bang Kores jawab ya, silakan. Salah kita debat sama dua orang ini. Aduh. Iya loh anjir. Katanya apa? Pertanyaannya udah dijawab katanya. Udah dijawab, ya. Mana nama Nabi di KPR 323? Mana? Kristen mana? Iya.
Mana lambang pemerintahan di bahunya Yesus mana? Malah tompel di paha dikasih. Ini dua dari tadi belum dijawab, bre. Udah bilang dijawab, gegabah ini Oki memang ini. Bevan juga sama aja ini. Tapi Oki sorry, gue lupa mulu gitu kan, karena seru banget membahas apa namanya nubuatan Tuhan palsu, Allah palsu itu buat gue. Nah ini untuk nubuatan Nabi. Salah satunya bisa lo lihat di sini. Sorry bre, agak telat gue ngasihnya. Di hadis Jami' At-Tirmizi nomor 1569. Apa membuatmu tertawa ya Rasulullah? Beliau menjawab, telah ditampakkan kepadaku beberapa orang dari umatku yang berperang di jalan Allah. Mereka unggul di atas lautan, laksana para raja di atas dipan. Aku berkata, wahai Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk dari mereka. Beliau lantas mendoakan Ummu Haran dan kembali meletakkan kepalanya untuk tidur. Kemudian beliau bangun dan tertawa. Ummu Haran berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Beliau menjawab, telah ditampakkan kepadaku beberapa orang dari umatku yang berperang di jalan Allah seperti yang beliau sebutkan di awal. Ummu Haran berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, doakanlah aku agar termasuk dari mereka. Beliau bersabda, engkau termasuk orang-orang yang pertama. Ummu Haran lalu mengarungi lautan pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Saat akan mendarat dari lautan, ia terpental dari tunggangannya hingga ia pun meninggal. Tirmizi berapa? Sorry. Jadi terbuktinya dua di sini langsung. Hadisnya di sini. Tirmizi berapa? Di hadis Jami' At-Tirmizi nomor 1569. Kitab keutamaan jihad gitu. Jadi pertama, tentara Islam akan berperang di lautan, lalu kemudian yang bertanya akan syahid di peperangan pertama di lautan tersebut. Ini terbukti dua. Nubuatan kayak gini gampang. Makanya buat kami, Yesus bernubuat terus dituhankan itu receh bre, serius. Nah itu jawabannya lunas tuntas gitu loh kalau jawab bre. Kayak gitu loh kalau jawab. Bisa nggak sih kalian anjing udah 4 putaran nama Nabi di KPR 323 nggak ketemu. Oke, berikutnya mengenai perkara racun, kawan-kawan siap-siap ya dapat ilmu dari Kores baik yang Kristen maupun yang Islam gitu. Mengenai perkara racun ya. Di sini udah dikatakan di Yeremia 23:15. Ini nabi di Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Nah, minum racun kan? Matius 27:34. Dia minum anggur bercampur empedu. Empedu di sini racun. Tadi udah gua kasih datanya, mohon dipelajari. Dan di sini disimpulkan di dalam wordhistory.org dikatakan apa? Korban-korban penyaliban diharapkan itu bisa hidup sampai beberapa hari. Sangat bermasalah sekali di dalam gospel, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus mati cuma 3 jam. Cuma 3 jam mati dia. Kalah sama Kores. Coba lu paku kaki dan tangan gua seharian 2 harian bisa. Ini cuma 3 hari mati, cuma 3 jam mati. Artinya apa? Mati diracun. Gitu Bevan. Masa lu yang mati 3 jam mau dibandingin sama yang mati 4 tahun kemudian? Ya kalah total lah ini. Kalah total lah bre, Tuhan lu ini. Selamat datang di kebenaran ya. Bantah ini data bre, Yesus lu mati 3 hari. Nggak mungkin. Cuma 3 jam matinya. Ini yang kerja masuk pagi aja belum pulang. Udah mati duluan Tuhan lu. Pulang kerja nggak tahu kalau Tuhannya mati ini orang-orang. Loh, Tuhan saya mati. Kapan? Pas kamu kerja katanya lah. Nggak tahu saya. Lalu kemudian soal perkara zina budak gitu kan, seorang Arab ini zina budak. Bre, lihatlah ini bre kelakuan nenek moyang Tuhan lu. Kejadian 30 nomor 4. Diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Diprot-prot ini budak. 1. Mukanya sedih aja. Kalau dibahas kitabnya sendiri, hujatannya kembali ke kitabnya sendiri sedih. Gue gimana? Gue nggak tega lihatnya. Ini ya masih panjang waktu gue bre. Kejadian 30 nomor 9. Ini 10 nomor 10 ya. Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Tuh diprot-prot 2 budak. Waduh. 2 budak diprot-prot. Kejadian 30 ini aduh kayak mana mau menang lawan Kores dan Kandayonat lu tuh kawan-kawan Kristen. Lihat lo ini budak 2 lo diprot-prot. Enak. Oh yes, oh no. Ya enggak? Gitu kan. Nah ini gue nggak puas sampai sini ya. Siap-siap kalian, siap-siap. Lalu kemudian di Blue Letter Bible ya, nih perhatikan di sini. Ini untuk penjelasan Lukas 1 nomor 35. Dikatakan di sini the power of the highest will overshadow you gitu ya. Jadi kekuatan dari yang maha tinggi akan overshadow atau menanggung, mencakupimu. Overshadow itu apa? Di poin ketiga dikatakan apa di sini?
Ini adalah sebuah ekspresi manis yang mencoba mengesampingkan persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria. Dan selamat datang di kebenaran, Roh Kudus dan Maria bersetubuh. Aduh. Ini Blue Letter Bible. Gitu. Lanjut, Res. Jadi kalau Res. Nabi kami buat kalian gak bermoral, Tuhan kalian moralnya di mana? Prot-prot sama manusia. Gitu loh. Wah, nggak tenang duduknya Bevan. Mau ke WC, nyusul Oki. Oki muntah kayaknya denger kores Oki. Bevan mau ke WC dulu nggak apa-apa. Gak tega, Res. Yo, silakan Kanda. Hancur mereka. Aku mah cukup 1 menit sebelumnya, Res. Enggak. Kores tadi sudah membuka KPR 323. Siapa nabi yang membasmi yang dinubuatkan oleh kitab tersebut itu siapa? Nggak dijawab. Siapa ho amin di situ? Wahyu 3 nomor 14 nggak dijawab. Kan saya tanya berulang kali dari tadi itu. Siapa orangnya? Di mana tempatnya? Ada orang yang memanggil Yesus ho amin, nggak dijawab. Ya. Oki nanya sama saya, Bang Nandar, di mana Nabi Muhammad tertulis di dalam gospel? Saya tunjukkan kan, sebagaimana Quran surat As-Saff ayat ke-6. Ya, Quran surat As-Saff ayat ke-6. Wa mubasyirom bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ismuhu siapa? Oke, Ahmad. Kita buka di dalam Bible-mu Yohanes 16:13. Kamu ngerti kata ganti nggak di sini? Kata ganti di sini pakai hu itu laki-laki. Kalau Roh Kudus itu perempuan. Kejadian 1 nomor 2 dibaca tuh concordance-nya. Kalau di sini laki-laki, makanya saya bacakan. Abalhu asirhu ruaha Ahmed. Siapa Ahmed di sini? Ahmad jederkon. Res, lanjut Res. Gua mah cuma mempertegas itu aja. Masih ada 1 menit, Res. Lanjut. Nah itulah, ya thank you Kanda Yonat waktunya ya. Ini gue ngasih tahu untuk Oki dan Bevan gitu loh. Semua hujatan kalian kembali lagi ke Tuhan kalian. Bahkan tadi udah sampai ke Roh Kudus loh. Gue udah ngasih lihat datanya Roh Kudus loh di sana. Bersetubuh dengan Maria, blueletterbible.org gitu. Dimana ekspresi manis ini mengesempingkan persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria. Terus lu bilang nabi kami yang bejat. Tuhan lu yang bejat kalau kayak gini caranya, bre. Tuhan lu yang bejat itu. Gitu, ngapain Tuhan prot-prot perempuan? Ini kita nggak perlu ke komentar lah. Kejadian 6 nomor 2, anak-anak Allah gitu. Mencari anak-anak manusia lalu bersetubuh dengannya. Apalah ini kitab gitu. Kalau nggak kawin zina. Isinya gitu aja ini Tuhan ya. Menyembah Allah yang benar kawin. Menyembah Allah yang salah zina. Gitu aja kelakuannya. Thank you. Yes. Aku nggak tega ini perlawanan. Apa? Oke, kamu nggak mau rolling kah sama bom ke sama sop katul ke? Nanda. Ini waktunya udah habis. Oh iya iya. Nanda Nggak mulai tega panik, aku Nanda mulai liatnya tuh. panik. Tes, nggak tega Enggak, aku. enggak Gimana lah? Enggak Harus siap ini. Harus siap dia. Enggak siap dengerin narasi. Oh nggak siap dia. Kasian.